Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita alias Nisa Buda dengan NIM A/2022-144. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai Capstone Project kedua. Pada bagian koneksi MySQL, itu digunakan untuk mengatur koneksi database. Terdapat dua konstruktor, yaitu public MySQL dan public koneksi MySQL yang digunakan untuk inisialisasi objek koneksi MySQL yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan parameter yang berbeda. Yang ketiga ada public connection. Ini digunakan untuk mendapatkan akses ke database MySQL dengan URL, username, dan password. Di penjualan ini juga untuk membuat desainnya ini kita menggunakan silat ya, ini juga. Nah, pada bagian ini kita menggunakan text field dengan nama variabel txt USR, dan ini juga menggunakan password field dengan nama variabel tsvg. Ini juga menggunakan data dengan nama variabel data. Nah, di sini ada form login untuk masuk ke aplikasi penjualannya. Kita coba akan merunnya. Nah, ini kita masukkan username sudah ada di database. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus mengisi database dulu. Nah, di bagian user ini ada ID, username, nama, sama password yang sudah kita enkripsi. Jadi kita akan memasukkan username-nya. Ini ada, kita pakainya Bill ya. Lalu kita masukkan password. Di password tersebut, passwordnya adalah 145. Setelah itu ada data master. Data master terdiri dari data barang, data luar. Ini ada juga transaksi. Nah, di form barang ini untuk membuat desainnya, dan ini untuk tulisannya kita menggunakan JLab ya. Dan untuk bagian ini kita menggunakan text field dengan nama variabel text field. Di bagian nama barang ini menggunakan text field dengan text nama. Di bagian satuan ini menggunakan combo box dengan variabel cmd. Bikin harga stok minimal harga beli, kita menggunakan jtextflow juga. Untuk variabelnya di harga itu txt harga, untuk stok itu txt stok, untuk stok minimal txt stok min, dan untuk harga beli itu txt harga beli. Dan di sini ada tabel, menggunakan jtabel dengan nama variabel tabel barang. Di sini juga ada tambah, simpan, koreksi, hapus, batal, keluar,
menggunakan JButton dengan nama variabel cmd tambah, cmd simpan, cmd koreksi, cmd hapus, cmd batal, dan cmd keluar. Nah, di sini ada pembaruan. Nah, di pembarang ini terdapat data barang, yaitu ada barang, nama barang, tuan, stok, minimal, dan harga beli. Kita akan coba untuk menambahkan data barangnya. Lalu kita coba untuk menyimpan. Nah, ini sudah masuk ke tabel. Berarti data yang kita masuk sudah masuk. Di sini juga ada tombol koreksi. Kita bisa mengoreksi itu yang kita buat sebelumnya. Misal kita barang menjadi satu, lalu kita simpan. Nah, di sini akan berubah menjadi 4. Nah, di sini ada tombol hapus data yang kita mau. Di sini kita mau kode nomor ini, lalu maka kita pun akan di bagian data konsumen ini juga untuk membuat desainnya, untuk tulisan data konsumen, nama konsumen, alamat, kota, kos, phone, email, itu kita menggunakan label. Nah, untuk bagian ini kita menggunakan JText field, bagian nama juga JText field, alamat, kota, kode pos, phone, email juga kita menggunakan JText field. Pada bagian kode konsumen ini nama variabelnya txt hd cons, kalau nama txt nama, kalau alamat txt alamat, kota txt kota, kode pos txt kode pos, untuk phone txt hp, dan untuk email txt email. Di sini juga ada tabel menggunakan JTabel, nama variabel tabel cons. Di sini juga ada tambah, simpan, koreksi, hapus, batal, keluar dengan JButton, dan nama variabel cmd tambah, cmd simpan, cmd koreksi, cmd hapus, cmd batal, dan cmd keluar. Nah, di sini ada form dokumen. Kita akan coba running. Nah, di bagian form konsumen ini terdapat data konsumen, yaitu kode konsumen, nama, alamat, kode pos, nomor HP, email. Kita akan coba data konsumen. Kita isi kode konsumen dengan namanya ini, nomor
jalan 5. Nah, terus 5, 4, 7, 8. Untuk lainnya di sini ya. Untuk email kita isi ini email. Nah, di bagian tabel ini akan muncul data konsumen yang kita masuk. Untuk bagian koreksi statement ini misal yang ini mau koreksi untuk alamat bulan April. Setelah itu kita simpan itu menjadi jalan akuan. Untuk bagian terus kita juga bisa hapus data konsumennya atau klik ini hapus. Maka di tabel ini data konsumen yang kita masukkan akan hilang. Nah, di sini ada form menu. Kita akan mencoba. Nah, di sini ada data master. Untuk membuat menu ini bisa menggunakan di menu. Lalu ini menggunakan menu item. Dan bagian ini menggunakan dan di bagian data master ini menggunakan di bagian data master ini kita menggunakan variabel yaitu master. Di data barang kita menggunakan barang dan di data untuk menggunakan encodement dan di bagian keluar kita menggunakan keluar bagian transaksi nama variabelnya dan di sini juga ada form select. Di desainnya itu ini menggunakan JLabel, lalu ini menggunakan JLabel, tipe nama variabel tabel barang. Kita akan mencoba untuk merunning. Nah, di daftar barang ini ada kode nama barang, harga, stok, dan stok name. Di sini juga ada fungsi untuk membuat desainnya. Kita menggunakan text field ini menggunakan JSON. Untuk kode konsumennya kita menggunakan pembobok, nama konsumennya kita menggunakan. Untuk nama variabel sendiri pada nomor jual ini txt nomor jual, sedangkan tanggal txt tanggal. Untuk kode konsumen MB kode konsumen
untuk nama konsumen txt nama. Di sini juga ada item menggunakan di combo box, variabelnya CMD kode barang. Dan ini ada kita menggunakan text field, yaitu untuk txt nama barang variabelnya. Dan ini menggunakan text field juga, yaitu menggunakan variabel text juga, menggunakan text field juga. Variabelnya txt jumlah. Ini menggunakan text field juga, variabelnya txt total. Ini untuk hapus item, kita menggunakan jbutton. Nama variabelnya cmd hapus item. Untuk pilih barang, kita menggunakan jbutton. Untuk nama variabelnya button pilih. Untuk ini kita menggunakan text field. Nama variabelnya txt id. Di bagian tabel kita menggunakan jtabel dengan nama variabel tabel jual. Lalu di sini ada untuk nota, kita menggunakan text area, variabelnya text. Untuk bagian total, ini kita menggunakan text field dengan nama variabel txt total. Jadi beda ya, ini txt total, sedangkan yang ini txt tot nama variabelnya. Dan bagian bayar ini kita menggunakan text field dengan nama variabel txt barang, txt bayar. Dan bagian kembali juga kita menggunakan di text field dengan nama variabel txt kembali. Lalu di bagian tambah ini kita menggunakan jbutton dengan nama variabel cmd tambah. Di bagian simpan juga kita menggunakan jbutton dengan variabel cmd simpan. Atau kita menggunakan jbutton dengan variabel cmd batal. Sedangkan cetak juga kita juga menggunakan jbutton dengan nama variabel cmd cetak. Dan bagian keluar juga kita menggunakan jbutton dan cmd keluar. Kita akan mencoba untuk running. Nah, di sini terdapat nomor jual, tanggal jual, kode konsumen, nama konsumen. Kita akan mencoba untuk menambah. Misal pilih barang. Pada saat kita enter ini, dibayar, besok bayar 50. Kita enter. Nah, ini di sini kembaliannya 20.000. Lalu total market. Nah, di bagian nota ini ada kode nama barang, ada jumlah.
dan untuk simpan ini akan masuk ke bagian database. Nah, di bagian database ini, database-nya kita namakan dengan PPO 1. Di bagian tabel barang ini ada kode barang dengan primary key, ada nama barang, ada satuan, ada harga. Kita lihat ada di sini sudah diisi ya. Lalu untuk dijual ini ada nomor jual, kode barang, harga jual, jumlah jual, dan diskon. Untuk bagian jual ini ada nomor jual dengan primary key, ada kode kon, ada tanggal jual. Ini dari situ ada nomor jual, kode tanggal. Untuk tabel konsumen, untuk strukturnya itu kode kon dengan primary key, nama kons, alamat kons, kota kons, kos, phone, dan email. Untuk datanya ya, untuk tab user ini ada ID dengan primary key, user password. Untuk passwordnya kita enkripsi dulu, lalu baru dimasukkan ke database.